Wanita bermuka dua. Awalnya ingin menipu wanita yang buta untuk masuk ke dalam ruang pendingin. Karena setelah wanita itu mati, ia bisa bersama suami wanita itu merampas harta wanita tersebut. Namun, ia tidak tahu bahwa wanita itu sudah mendapatkan kembali penglihatannya. Wanita itu melihat tipu daya mereka. Ia membalas dengan taktik yang sama sehingga ia memakan buah dari perbuatannya sendiri. Tolong, saya sangat kedinginan. Melihat pintu ruang pendingin yang tertutup rapat. Ditambah dengan telepon permohonan bantuan dari sang istri. Keluarga pria brengsek itu mengira wanita bermuka dua telah berhasil. Dalam 2 menit lagi, segala sesuatu yang mereka miliki akan menjadi milik kita. Saya akan lihat siapa yang masih berani meremehkan keluarga Shen di kemudian hari. Saat mereka bersorak, segera bisa mewarisi segalanya dari wanita itu. Wanita itu tiba-tiba muncul di hadapan mereka dalam keadaan utuh. Ternyata di kehidupan sebelumnya, pria brengsek itu ingin merebut perusahaan wanita itu. Ia berencana membutakan dia. Setelah wanita itu buta, ia bahkan mengaku kepada Xiao Shan bahwa ia adalah pengasuh wanita tersebut. Membawanya pulang ke rumah. Tanpa rasa malu menyimpang dari jalur di depan wanita itu. Mengira rencananya sempurna. Namun, pada hari itu, wanita itu ditendang suaminya yang marah dan malu hingga terjatuh. Terdorong hingga kepalanya terbentur. Cermin pun beruntung karena malapetaka ini kembali mendapatkan penglihatannya. Dia menyadari, keluarganya sudah lama berkolusi dengan wanita bermuka dua itu. Wanita itu ingin melapor untuk meminta bantuan. Namun, keluarganya malah dengan kejam menguncinya di dalam ruang pendingin. Hingga mati membeku. Namun, mereka menipu orang lain dan mengklaim bahwa dia mengalami kecelakaan karena kebutaan. Sebelum meninggal, wanita itu bersumpah jika diberi kesempatan untuk kembali, dia akan memastikan mereka membayar harganya. Setelah mengatakannya, dia pun meninggalkan dunia ini selamanya. Namun, saat itu wanita itu terbangun kembali saat istirahat siang. Melihat suami brengseknya membawakan ramuan obat untuknya. Wanita itu menyadari dia terlahir kembali sebulan yang lalu. Dia dengan tenang meminum ramuan yang telah dicampur sesuatu. Kemudian pergi ke kamar mandi dan memuntahkannya. Tak disangka, saat kembali ke ruang tamu, dia mendapati pasangan mesra itu melakukan aksi yang tidak tahu malu. Apakah ada orang yang datang ke rumah? Kenapa saya mencium bau parfum? Ini adalah pria brengsek yang merasa bersalah seperti pencuri. Hanya bisa memperkenalkan wanita yang ketakutan. Pembantu baru yang datang. Kemudian harus membantu wanita untuk beristirahat. Namun wanita itu menolaknya. Tapi membuatnya membawa pembantu untuk mengenal lingkungan. Kedua orang itu memang tidak mengecewakan wanita itu. Mereka kembali merasa akrab di atas ranjang. Maka dia berniat memberi mereka sedikit pelajaran. Mengambil pel mop toilet dan memukul wanita bermuka dua itu. Sambil berteriak keras. Mencurigai bahwa ada pencuri di rumah. Istriku, tenanglah. Ini saya. Suami. Apa yang kamu lakukan di kamar? Saya mendengar. Sepertinya ada suara di kamar. Mungkin ada tikus yang masuk. Ah, tikus. Dari mana kamu menemukan mop yang bau itu? Ah, pergi. Saya paling takut pada tikus. Pergi. Kamu memukul saya, apa yang ingin kamu lakukan? Ah, suami. Apa kamu sakit? Maafkan saya. Tokoh utama wanita. Maaf. Sayang, aku hanya ingin menyentuhmu. Berikan ini padaku terlebih dahulu. Aku mendengar suara. Di sini. Sampah masyarakat. Menggali lubang sampai ke rumah orang lain. Istri. Ah. Tikus, pergi. Suami, ada 2 tikus. Barang bodoh yang tidak bekerja tapi ingin mendapatkan. Menggali lubang sampai ke rumah orang lain. Aku akan membuatmu tahu harga dari tindakan ini. Jiang Cuiwei, kamu sedang apa? Ibu, air. Ruoguang bilang di rumah ada tikus. Aku sedang memburu tikus. Oh tidak. Urusan memburu tikus bagaimana? Serahkan pada Ruoguang. Kita keluar terlebih dahulu. Iya. Ayo pergi. Kalian pergi bantu Ruoguang ya. Aku seorang buta. Juga tidak bisa membantu banyak. Itu juga baik. Buka pintu, biarkan aku keluar. Kalian tidak akan baik-baik saja. Dulu orang lain mengaturku. Aku bagaikan ikan di atas talenan. Sekarang juga harus ganti-ganti. Kalian berdua hati-hati ya. Dia buta. Bukannya tuli. Yang aku kandung adalah anak dari keluarga Shen kalian. Dengan hak apa saya harus melayani dia? Saya tidak peduli, hanya untuk hari ini. Aduh, kakak Man benar. Hidup seperti ini, bergantung pada orang lain. Saya benar-benar sudah cukup. Setiap bulan ini, harus melihat wajah Jiang Cuiwei. Memberikan uang saku. Aduh. Anak durhaka. Setiap bulan 3 juta untuk uang saku. Masih merasa tidak cukup.
Aduh, sudah. Lain kali kita cari kesempatan. Kesempatan? Kesempatan apa yang dibutuhkan? Hanya untuk hari ini. Ini. Kenapa kamu masih ragu? Dia seharusnya sudah pergi dalam kecelakaan itu. Sudah pergi. Seandainya kamu tidak menyewa supir bodoh itu. Tiba-tiba takut. Mengurangi kecepatan. Sekarang rumput di kuburan Jiang Cuiwei sudah lebih tinggi darimu. Ini bukan caranya ibu mencarinya, kan? Baiklah. Jika sekali tidak berhasil, datanglah lagi. Apa yang perlu dikhawatirkan? Ternyata kecelakaan sebelumnya juga direncanakan oleh mereka bersama. Tapi kali ini harus kita lakukan sendiri. Pemboros, kamu pantas menjadi menantu seumur hidup. Kamu hanya menjaga apa yang keluar dari tangan Jiang Cuiwei. 3 buah dan 2 kurma. Jalani hidup seumur hidup. Kakak Man-Man, ada yang ingin dibicarakan dengan baik. Aku tidak mau bermain dengan kalian lagi. Aku sekarang akan menggugurkan anak ini. Baiklah. Hari ini juga. Aku Shen Ruoguang bukanlah orang pengecut. Ayai, kenapa aku bisa begitu ceroboh? Fang Man-Man. Nyonya, ada apa? Malam ini kita makan lobster Australia saja. Harusnya diletakkan di kulkas dingin di ruang bawah tanah. Tidak ada masalah. Ya, itu. Ada masalah apa? Tolong temani saya pergi ke laut. Temani aku dengan sepenuh hati. Aku takut tidak mengenal tempat dingin. Tidak sengaja mengunci diriku sendiri. Baik. Memang jika mengantuk, ada yang menghantarkan bantal. Nanti aku akan mengantarnya ke ruang pendingin. Kalian tutup saja pintu besar. Tunggu setelah aku berhasil, ya. Kalian bisa datang setelah itu. Supaya dia tidak curiga. Fang Man-Man, kenapa kamu berjalan di belakangku? Apakah kau butuh aku untuk menunjukkan jalan? Lihat seberapa lama kamu bisa pamer. Sudah datang, sudah datang. Berapa rendah suhu di ruang pendingin ini? Jika aku mengurungmu di dalamnya, hanya diperlukan 3 menit. Di dunia ini tidak akan ada dirimu lagi. Begitu cepat ya? Ayo pergi. Masuklah, aku akan mengikutimu. Maaf ya, Man-Man. Aku tidak sengaja menutup pintunya. Aku akan cari orang untuk membukakan pintu untukmu. Di samping ada kuncinya. Cepat buka pintu. Bodoh. Tolong selamatkan aku, sangat dingin. Begitu cepat sudah berhasil. Gerakannya cukup cepat. Tolong, selamatkan aku, keluarkan aku. Diamlah, perempuan bodoh. Sudah di dalam. Tentu saja, tidak menyangka. Kakak Man-Man, gerakannya cukup cepat ya. Jiang Cuiwei. Katakanlah, Ruoguang, cepat bantu aku. Keluarkan aku. Aku dikurung. Ingin keluar. Kamu tetap saja di dalam sana. Simbol merek dagang terdaftar. 2 menit lagi. Segala sesuatu dari keluarga Jiang akan menjadi milik kita. Aku akan lihat ke depannya. Siapa yang masih berani meremehkan keluarga Shen kita? Hahaha. Sangat bagus. Keluarga Shen kita akhirnya bisa bersinar. Hahaha.